Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kita lanjut materi Visual Basic yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang input data, di mana sekarang akan membahas mengenai validasi inputan data ya. Jadi maksudnya ketika input itu harus divalidasi dulu datanya. Jangan langsung tersimpan, jangan langsung tertambahkan. Jadi jika data-datanya tidak sesuai yang diharapkan atau data-data salah, jangan sampai masuk gitu atau terinput. Contohnya jika NIS-nya itu kosong, ya jangan sampai masuk, jangan sampai kesimpan, atau NIS-nya atau NIS-nya ganda seperti ini nih, double-double. Itu juga kita cegah. Ya, itu dinamakan validasi ya. Memvalidasi, memeriksa dulu data inputan. Oke, kita langsung aja ke Visual Basicnya. Nah ini, jadi ketika disimpan, si NIS itu dicek dulu. NIS yang ada di sini dicek dengan NIS yang ada di worksheet. Apakah sudah ada atau tidak. Juga ketika disimpan, ketika ininya kosong, jangan sampai kesimpan. Dan lain sebagainya ya. Itu validasi datanya. Itu yang pertama, jika kosong ya, simpan. Ini kan proses menyimpannya kemarin yang telah kita pelajari. Sebelum menyimpan, berarti di atas nih. Karena program itu akan membaca dari atas sampai ke bawah ya. Perintah-perintah dari atas sampai ke bawah. Jadi di atasnya kita periksa dulu apakah NIS-nya ini ada isinya atau tidak. Oke, kita langsung aja. NIS itu ada di text box 1 ya. Jadi di sini codingnya adalah jika if text box 1 titik teks sama dengan kosong. Nah, ini kutip-kutip ini kosong. Jika text box satunya kosong, then kemudian apa? Kita beri peringatan dengan menggunakan message box, MSG box. Jadi kita kasih tahu NIS harus diinput atau NIS tidak boleh kosong, boleh. Bebas ya kalau masalah apa notifikasi atau pesan yang akan disampaikan. Oke, dan if. Nah, ini validasinya. Jadi jika text box satunya kosong, maka akan muncul ini, akan muncul pesan ini. Tapi kalau begini ya, setelah muncul pesan, kemudian ditutup pesannya, dia akan baca lagi ke sini. Nah, ini jangan sampai kebaca yang ini tuh. Ini kan untuk proses menyimpan. Artinya walaupun ada pesan, tetap aja nanti nis kosongnya itu masuk ke sel atau rank yang ada di A nisnya itu ya, kolom nis. Jadi kalau misalkan kosong, munculkan pesan dan keluar, nggak jadi nyimpan. Itu perintahnya exit sub.
Ini. Jadi setelah dari sini exit sub. Exit sub itu kemana? Keluar dari sub ini. Dari sub komen ini. Ya. Jadi setelah muncul pesan, ini tidak boleh kosong. Kemudian di oke. Menutup pesannya itu. Dia langsung keluar. Jadi ini tidak dikerjakan yang bawahnya. Oke, kita coba ya. Run. Ini langsung aja saya klik simpan. Nah, muncul kan? Ini tidak boleh kosong. Tuh, tidak ada yang tersimpan. Oke. Satu itu. Yang berikutnya, tadi kita lihat ada nama juga. Nah, nama, berarti nama di mana? Boleh di sini disejajarkan. Boleh mau buat seperti ini lagi juga boleh. Nah, nama itu textbook 2. Nama tidak boleh kosong. Ini boleh seperti ini juga. Atau mau nyambung dari sini boleh. Ya, misalkan kalau mau disambungkan berarti ini pakai else if. Nah, kalau misalnya satu juga boleh begini. Tetes. Kalau ini nis, yang pasti nis yang dulu yang dibacakan. Kalau nisnya kita isi, misalkan nama tuh, apa namanya kosong, nggak boleh kosong. Oke, bisa kan? Ini namanya validasi. Berikutnya, selain kosong, nis juga kan isinya itu berupa angka, ya. Jadi kalau misalkan dia huruf, kita cegah juga. Kecuali memang nisnya itu berupa huruf, boleh masuk gitu ya. Jadi kita batasi untuk inputannya biar tidak ada kesalahan data yang masuk. Berikutnya, jika jika ini, nah ini kita boleh nyambung di sini nih, karena masih seputaran nis. Else if, else if nisnya tidak boleh angka ya, tidak boleh huruf. Else if not is numeric, jika bukan angka di text box satunya. Nah, ini artinya jika text box satunya isinya bukan angka, is not numeric, then it's of statement. Else, else. Kesalahan nulis. Else if, ya. Not is numeric. Kalau misalkan else if is numeric berarti jika text box-nya berisi angka. Nah, ini ditambahin not artinya jika text box-nya bukan berupa angka, karena yang diminta kan angka semua. Kalau bukan berupa angka, maka munculkan pesan NIS harus angka. Sama ini juga langsung kita keluarkan exit sub biar langsung keluar. Kita coba. Kalau gini berarti kan kosong, tidak boleh kosong. Kita isikan huruf, ini harus angka. Kalau kita isikan angka, maka ini dilewat, sudah benar. Berikutnya ke nama kan. Tuh, nama tidak boleh kosong. Oke, berhasil kan? Seperti ini. Berikutnya yang option ya.
Oke, berikutnya yang option. Option, maksudnya ini. Kalau ini kita isi, terus ini bisa aja dulu ya. Susi. Ini masih bisa kesimpan kan? Tadi baru dua validasi, ini tidak dipilih, ini tidak dipilih juga. Kita klik simpan. Tuh, masuk. Ya, ini kosong karena nggak dipilih. Nah, ini harus cegah juga. Nah, untuk yang option gimana pencegahannya? Untuk yang option, sama aja. If option button satu titik value. Di sini kan option button satu value true. Jadi kalau misalkan false, if option bus option button satu titik value sama dengan false, then oh maaf, kalau ini kan dua-duanya ya berarti langsung aja karena harus salah satu dipilih kan. Kalau cuma begini berarti harus laki-laki semua dong. Berarti ini option satu itu kan laki-laki, yang keduanya perempuan. Option button dua titik value-nya. Jika kedua-duanya tidak dipilih, nah ini kan sama dengan di sini sama dengan false. Jika kedua-duanya tidak dipilih ini artinya ya. Jika option satu false dan option 2 false, maka kita tampilkan pesan pilih dulu gender. Mohon dipilih dulu gendernya. Mohon dipilih dulu gendernya. Ini bebas ya, kalau pesannya bebas asal sopan dan memang sesuai kesalahannya. Jadi jangan sampai option yang tidak dipilih, pesannya pilih dulu kelasnya. Ya, itu salah. And S and if. Nah, kita cek ya. Ini tadi kalau gini kan benar. Ini nggak ada pilih nih. Tuh, mohon dipilih dulu gendernya. Ini masuk. Loh, pada nggak dipilih. Ada pesan. Oh iya lupa. Exit subnya nih. Jadi setelah pesan itu keluar. Biar yang di bawah itu tidak dikerjakan. Berikutnya yang eh ini kelas. Yang kelas itu combo ya. If combo box satu titik text sama dengan kosong dan if sama ini juga kita copy aja dulu sini biar cepat kelas harus diisi itu atau dipilih pilih kelasnya boleh. Oke, ini validasinya. Nah, ini yang standar ya. Standar gimana? Ya, codingnya hanya begitu-begitu saja. Pilih kelasnya. Nah, sekarang nih, ini yang agak lumayan kosong kosong dua nih. Saya masukin lagi. Nah, ini harus dicegah kan? Karena udah ada. Dah.
Sama, ini juga harus dibuat validasi. Jadi kalau NIS sama itu nggak boleh masuk. Kalau nama sih boleh-boleh saja. Karena nama itu mungkin aja banyak ya dalam satu kelas. Tapi kalau NIS itu pasti beda. Walaupun beda kelas juga beda NIS. Karena dia data unik, data yang tidak boleh ada yang sama ya, dinamakan data unik itu istilahnya. Atau eh, primary key, kunci utama dari suatu data. Karena tidak ada yang sama. Nah, ini harus dicegah juga. Kalau di data kependudukan mungkin NIK ya, nomor induk kependudukan. Oke, kita cegah jika data NIS-nya sama. Nah, itu menggunakan proses pencarian. Proses pencarian biar lebih mudah dimengerti, kita pakai proses looping aja.
Oke, jadi untuk mencegah data yang double atau yang sudah ada, ya, jangan sampai ada data yang sudah ada, Mas, kemudian masuk lagi atau tersimpan lagi. Caranya, nah ini ada pembacaan baris, ya. Ini untuk membaca baris kan, untuk menentukan baris akhir atau mengambil rows ini tuh ya, mengambil baris akhir yang terisi, mengambil nomor baris akhir yang terisi. Baris baris itu row ini yang di sini ya. Oke. Nah, ini kan ada, jadi di ini depannya di sini kita lakukan proses looping do atau for aja ya, yang lebih mudah. For x sama dengan data itu dimulai dari baris kedua kan, A2 A3 A B2 ya, dan seterusnya mulai dari baris kedua, berarti x sama dengan 2 itu baris. Nah, baris itu kolom terakhir, baris terakhir. Nah, kalau sekarang ada di 11, berarti 2 sampai 11. Jadi lakukan proses looping dari sini sampai ke sini. Ya, looping untuk apa? Looping untuk mencari. Karena kan nanti akan dicari di sini apa dibandingkan ya. Apakah di baris 2 ini sama dengan text box niche-nya, apa di baris 3 ini sama dengan text box niche-nya dan seterusnya. Sampai terakhir, terakhir itu ya berarti baris kan. Next, X. Ini proses loopingnya sampai baris. Baris itu isinya tadi 11 ya. Kalau misalkan nanti ada 20 ya 20 berarti. Udah otomatis ini dinamis kan. Akan terisi. Lalu di sini validasinya. Jika teks box satu titik teks. Nah ini yang ini. Jika ini sama dengan sheet satu titik rank burung buka. Ini kan nis. Nis itu kolom A. A A2, A3, A4 dan jika textbox sama dengan A2 atau jika textbox sama dengan A3 dan seterusnya. Nah, A-nya itu kan berarti dinamis A-nya. Dua, tiganya itu berubah-ubah. Jadi jika A berapa nih? A X ya, bukan A baris. Kalau baris kan langsung ke 11. X-nya ini akan berubah-ubah nanti kan. Di sini tuh kan sebenarnya step satu. Jika A2 ini nanti kalau kalau tidak sama, misalkan tidak sama, maka dia ke sini. Kalau sama, bentar, add if. Kalau ternyata sama nanti isi textbox dengan A2, apain? Diapain? Ya, munculkan pesan. Data sudah ada. Lalu keluar. Jadi, ketika pertama ketemu di A2, muncul pesan dan langsung keluar. Tidak dilanjutkan. Tapi kalau tidak ketemu, artinya ini tidak dikerjakan kan? Lanjut ke bawah sini. Baca lagi ke atas, ke sini. Berikutnya X2 berarti X3.
Nah, text box satu apakah sama dengan A3? Ya, ininya 3 kan nanti. Kalau tidak sama juga isinya, maka lanjut lagi ke atas. Kalau ternyata sama, baru ke sini nih. Nah, ini tuh kan perintah atau statement jika nilai dari if ini sama. If logika test true. Ya, nah seperti ini. Udah simpel. Ini untuk mencegah data jika niche-nya sama. Oke, kita coba tes. Kita coba yang nggak sama dulu. Nah, nggak ada yang sama kan? Masuk. Sekarang yang sama. Yang atas saja dulu ya. Nah, ini. Sama dengan ini kan? Walaupun di bawahnya sama. Ini ketika klik disimpan, dia langsung ketemu di A2, langsung keluar. Nah, muncul pesan dulu ini, langsung keluar lagi. Coba sekarang kalau yang keempat. Ini juga ketemu. Nah, cepet kan? Sebenarnya dia prosesnya ke sini dulu dibandingkan ke A2 dulu. Tidak sama. Kemudian ke A3 tidak sama. Akhirnya ke A4 keluarlah ini sama. Ya, nah, ini udah dicegah seperti itu. Ini validasi untuk mencegah data yang sama. Oke, sampai sini saya rasa cukup ya untuk validasi inputan data, mulai dari data kosong, data bukan angka, kemudian data sama. Oke, kita cukupkan aja dulu. Nanti kita lanjut di proses untuk edit atau menampilkan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.